Sosok yang diprediksi atau yang diramalkan akan memimpin Nusantara dan memiliki magnet yang kuat dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat presisi, dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Darwan Samurja, atau akrab dipanggil Bang DS. Pada video kali ini, kita akan mengupas sosok yang fenomenal dan digandrungi oleh netizen seluruh Indonesia. Sosok tokoh dan politisi yang karismatik, sederhana, berani, tegas, jujur, ikhlas, dan cerdas, pemimpin harapan Indonesia masa depan yang menyatu dengan rakyat kecil. Tidak lahir dari kalangan elit atau kelompok besar di republik ini. Lahir dari rahim rakyat kecil, berjuang dan untuk bertahan hidup sejak kecil. Sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan menjaga nilai-nilai warisan leluhur tanah kelahirannya. Sebelum kita kupas sosok fenomenal dan digandrungi netizen saat ini, sahabat, silahkan tulis doa di kolom komentar di bawah. Semoga semua hajat sahabat presisi dijabah dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Bagi sahabat yang muslim, silahkan tuliskan sholawat sebagai pengingat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga catatan tersebut menjadi amal soleh sahabat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, presisi akan mengupas sosok tokoh dan politisi yang karismatik, sederhana, berani, tegas, jujur, ikhlas, dan cerdas, pemimpin harapan Indonesia masa depan yang menyatu dengan rakyat kecil. Tidak lahir dari kalangan elit atau kelompok besar di republik ini. Lahir dari rahim rakyat kecil, berjuang dan untuk bertahan hidup sejak usia kecil. Sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan menjaga nilai-nilai warisan leluhur tanah kelahirannya, yaitu Tanah Pasundan. Dialah sosok Kang Teti Mulyadi. Dicap syirik dan klinik. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang, harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa, kita terserah. Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kang Deddy atau Bapak Aing saat ini sedang digandrungi oleh netizen dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Asia. Sosok yang dikenal dekat dengan rakyat kecil dengan tindakan-tindakan nyatanya bukan sekedar omon-omon atau pencitraan, kemudian dicap syirik dan suka klinik oleh kelompok bersorban yang tidak suka tanpa melihat sisi paling dalam yang diamalkan atau dijalankan oleh Kang Deddy. Kurang ajar tidak. Kalau kau mau perang dengan kita, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, hatinya, tempatnya. Kami Allah, selangkah kita tidak akan membiarkan saudara. Takbir, takbir. Siap perang lawan kemusyrikan, siap perang lawan Hinduisasi, siap perang lawan patung-patung muslim, siap perang lawan raja sirik. Takbir. Namun, menariknya Bapak Aing membalas dengan aksi nyata dan sindiran pedas terhadap pemimpin santri. Bagaimana seharusnya pemimpin santri harus menjadi teladan bagi jamaah atau umat. Tidak memperkaya diri atas nama agama, peka terhadap penderitaan rakyat kecil, dan melakukan tindakan nyata untuk membantu, tidak hanya sekedar berkuar-kuar, berumah megah, pamer mobil mewah, sementara jamaah masih banyak butuh bantuan.
tidak hanya dari sisi kebutuhan spiritual, namun juga kehidupan yang layak. Pamimpin santri, nyata pamimpin rakyat nu gering di ubaran. Pamimpin santri, nyata pamimpin Allah imah rugruk bocor tadi omean. Pamimpin santri, kabeh imana kudu caang lamun ti peuting. Eta pamimpin santri. Satuju teh? Well teh? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sare ti penting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memamerkan hal-hal mewah bagi Kang Deddy adalah melukai perasaan rakyat kecil. Kang Deddy tidak pernah menjual ayat-ayat atau keturunan untuk mendapatkan pengakuan. Yang dia lakukan adalah mensiarkan budaya nenek moyang Sunda yang santun, welas asih dan asuh, menjaga warisan nilai-nilai budaya Sunda yang memiliki nilai peradaban yang tinggi terhadap sesama, alam, dan Sang Maha Pencipta. Itulah prinsip ajaran Sunda yang dijalankan oleh Kang Deddy, yang selaras dengan ajaran Islam. Dituduh syirik karena Kang Deddy membangun patung-patung di perbatasan dan gerbang bukan bertujuan untuk disembah, namun melestarikan budaya agar generasi tidak lupa terhadap leluhurnya yang memiliki nilai-nilai akhlak dan peradaban yang tinggi. Tidak pernah Kang Deddy mengajak rakyat untuk menyembah patung, namun lebih pada mengajak rakyat agar tetap membawa nilai-nilai Sunda yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Merawat alam, mengasihi, dan menyayangi sesama adalah ajaran luhur yang diajarkan Islam dan budaya Sunda. Kang Deddy terus berjalan, tidak takut terhadap stigma yang disematkan kepada dirinya. Hingga saat ini rakyat Sunda sudah mulai sadar dan mulai mendukung gerakan Kang Deddy. Tegas dan berani. Solusi untuk nenek, apa solusi untuk para pegawai yang ada di sini? Solusinya adalah nanti setelah pembongkaran saya tugasin untuk merehabilitasi tanah di puncak, nanam pohon dan ngurus, dan itu digaji tiap bulan. Balik di imah ku aing digaji daripada di dia di balai duku batu. Oke? Akhirnya jalur ke jalan. Radio. Bang, tahan. Oh, udah keluar mah mobil. Jangan disuruh. Apa kartu jalan, Pak? Jangan buat jalan. Oh, ya udah. Mobil keluar ke sana berarti. Oh, mobil keluarin dulu. Ya, Pak. Mobil. Yang mobilnya di dalam keluar dulu ya. Beberapa aksi dari Kang Deddy setelah dilantik menjadi gubernur menjadi sorotan publik di seluruh Indonesia ketika kebijakan-kebijakan tegas dan berani tidak hanya sekedar omon-omon dengan kebijakan bagaimana merawat alam dan menyelaraskan antara tata ruang Jawa Barat dengan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Kita lihat saja aksinya ketika membongkar rumah pinggir kali oleh Kang Deddy, merobohkan tempat wisata yang melanggar tata ruang hutan lindung, menutup miras, melawan preman yang berkedok ormas. Hingga saat ini, apa yang dilakukan Kang Deddy kemudian menjadi bahan perbincangan. Ada yang kemudian menilai bahwa Kang Deddy adalah sosok pemimpin yang tegas, turun langsung, dan apa yang dilaksanakan adalah bukan sekedar dibicarakan tetapi dilaksanakan dengan cepat. Perkataan sama dengan perbuatan kalau di dalam Islam. Sosok visioner. Kebijakan yang lain yang tak kalah mengejutkan dan mencengangkan adalah mengatasi tindak kenakalan remaja SMP dan SMA. Kebijakan Kang Deddy kemudian menuai kontroversi, yakni anak-anak yang kemudian membuang waktu atau menggunakan waktunya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian Kang Deddy bersama aparat dan orang tua kemudian melakukan pendidikan semi militer, barak militer, untuk diberikan pendidikan, pelatihan disiplin, kemudian pelatihan terhadap pentingnya generasi muda yang memiliki fisik yang kuat, kedisiplinan, dan ketekunan. Menyatu dengan rakyat kecil. Aksi-aksi Kang Deddy tidak hanya ketika dia terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, namun sejak dia menjadi bupati di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, bahwa sosok Kang Deddy telah menyatu dengan rakyat kecil. Tidak sedikit aksi-aksinya kemudian membuat kita tercengang, yakni ketika rakyat kecil merasa terbantu. Suasana kebatinan yang dibentuk oleh Kang Deddy bersama rakyat kecil tidak hanya dipertontonkan, namun sebagai inspirasi buat semua orang agar bagaimana kehidupan itu tidak boleh melupakan rakyat kecil, terlebih-lebih sebagai seorang pemimpin. Disebut gubernur konten. Kang Deddy karena aksi-aksinya kemudian punya channel YouTube, kemudian dibagikan oleh netizen, yang kemudian sebagian dari tokoh-tokoh Indonesia bahkan sesama gubernur menyebut bahwa Kang Deddy atau Bapak Aing adalah gubernur konten. Banyak sekali orang nyinyir terhadap bagaimana aksi-aksinya kemudian disosialisasikan lewat video atau media sosial, yang dimana dikabarkan bahwa dengan aksi-aksi Kang Deddy tersebut bisa memangkas anggaran untuk kepentingan media, bukan kemudian menghilangkan peran media, terutama media mainstream, untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Namun lewat media sosial yang dibangun oleh Kang Deddy secara langsung telah menyampaikan informasi kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa gubernur telah melakukan hal yang menurut Kang Deddy adalah hal yang positif dan hal yang menyangkut tentang keberpihakan terhadap rakyat kecil. Diramalkan sebagai sosok anak Ingon. Pada babat Sunda, bahwa diketahui ketika masa zaman Prabu Siliwangi pernah menyampaikan pidato di depan pengikutnya, kalian tidak perlu khawatir, nanti suatu saat akan lahir pemimpin yang berasal dari anak Ingon. Anak Ingon adalah kata lain dari pengembala. Ini diramalkan oleh Prabu Siliwangi dan kemudian disampaikan kepada pengikutnya. Saat ini banyak orang kemudian mengaitkannya dengan sosok Kang Deddy, di mana secara logika atau secara fakta kita melihat dari sejak kecil Kang Deddy adalah sosok anak yang rajin memelihara atau mengembala, kemudian beternak kambing, beternak domba, beternak sapi, yang kemudian itu adalah warisan dari orang tua Kang Deddy, yang kemudian diajari untuk mandiri, bekerja keras, tidak bergantung kepada siapapun, sehingga karakter Kang Deddy terbentuk dari kecil. Ramalan Prabu Siliwangi kemudian oleh sebagian masyarakat melihat bahwa ramalan itu kemudian ditujukan atau dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Sosok yang diprediksi atau yang diramalkan akan memimpin Nusantara dan memiliki magnet yang kuat dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Asia, dan kemudian digandrungi oleh seluruh netizen, dipenuhi pujian dan kritikan,
berani dan tegas, menjunjung budaya dan nilai-nilai luhur para kerawuhan atau leluhurnya, menjaga alam, membumi dan menyatu dengan bumi dan menyatu dengan rakyat kecil. Memiliki magnet yang luar biasa. Tidak hanya di Jawa Barat, namun di seluruh Nusantara, karena terlihat ketulusan dan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Kang Didi, kemudian berdampak mengeluarkan sebuah energi positif. Tindakannya yang nyata kemudian menjadi perbincangan, ada yang kemudian sebagian kemudian senang, kemudian ada juga yang nyinyir terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kang Didi. Kita melihat hari ini ketika sungai-sungai di pinggir Bekasi kemudian langsung dirubah menjadi aliran sungai yang lancar, bahkan menjadi tempat wisata bagi penduduk Bekasi dan sekitarnya atau Jawa Barat secara umum. Secara spiritual diramalkan bahwa magnet dari Kang Didi ini kemudian melahirkan magnet atau terhubung dengan magnet-magnet yang lain, sosok-sosok titisan-titisan leluhur seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, semua akan bertautan, Sumatera, kemudian Sulawesi, bahwa diramalkan tahun 2025 semua titisan raja, titisan orang-orang besar yang mengabdikan hidupnya kepada rakyat itu lambat laun akan muncul. Karena sosok Mulyadi kemudian memancing energi-energi positif di seluruh Indonesia, kemudian muncul satu persatu sosok-sosok yang kemudian diramalkan menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengantarkan Indonesia kepada kejayaan atau mengantarkan negara Republik Indonesia menjadi Indonesia maju atau Indonesia emas. Sehingga Indonesia akan kemudian di mata dunia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, dan bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Dijuluki Maung Bodas, titisan Prabu Siliwangi. Dari beberapa cuplikan video yang kita tonton setiap hari, bahwa ketika Kang Didi melakukan kunjungan di beberapa daerah di Jawa Barat, baik itu acara-acara daerah maupun acara-acara keagamaan, acara pernikahan, masyarakat kemudian mengatakan ketika Kang Didi datang di sebuah acara, mereka mengatakan Maung Bodas, Maung Bodas, Maung Bodas. Mereka menganggap bahwa sosok Kang Didi Mulyadi adalah titisan Prabu Siliwangi, karena secara spiritual tidak sedikit secara kasat mata melihat ketika Kang Didi berjalan atau datang ke sebuah acara, ada sebagian juga masyarakat mengatakan melihat ada Maung Bodas di belakang Kang Didi. Maung Bodas, sahabat, itu adalah harimau putih yang dikonotasikan dengan bahwa harimau putih itu adalah pengawal dari Prabu Siliwangi. Di sisi yang lain, pada tingkat spiritual yang tinggi, bahwa sosok Kang Didi Mulyadi kemudian dituntun oleh kekuatan gaib yang kemudian yang selalu membersamai Kang Didi di setiap langkah. Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan. Namun ketika kita menghubungkan dengan sosok Kang Didi, dan itu bisa kita saksikan dalam video podcast Bang Akbar, bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh Kang Didi ternyata tidak dikonsep terlebih dahulu atau tidak memiliki catatan. Setiap yang dilakukan itu berdasarkan tuntunan dari alam bawah sadar Kang Didi. Itu artinya bahwa Kang Didi setiap melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan nyata itu berdasarkan intuisi atau alam bawah sadar yang kemudian dipadukan dengan pengalaman-pengalaman hidup, baik dari kecil sampai dia menjadi seorang politisi hingga menjadi seorang pemimpin. Namun sahabat, ketika alam bawah sadar menuntun untuk melakukan hal yang dianggap penting untuk kepentingan rakyat, Kang Didi bukan kemudian melepaskan data-data yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang kemudian menjadi rujukan sebab yang menjadi perpaduan antara gerakan alam bawah sadar dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintahan daerah Jawa Barat. Sahabat, tentu kita sangat senang ketika menyaksikan muncul sosok-sosok pemimpin yang keberpihakannya tulus kepada rakyat kecil. Kebijakan-kebijakannya semua adalah kebijakan pro rakyat, tidak kemudian memperkaya diri atau dengan alasan atau dengan tujuan mempertahankan posisi
kemudian menjadi investasi politik atau investasi elektoral ketika ingin melangkah pada posisi yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy tentu menjadi inspirasi bagi sebagian politisi atau pemimpin baik di tingkat gubernur, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Hal-hal positif harusnya bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain. Di mana kita ketahui salah satu gubernur, yakni Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kemudian meniru gaya Kang Deddy dengan tidak hanya berkuar-kuar atau berbicara atau duduk di belakang meja, namun Gubernur Bengkulu juga mengikuti langkah-langkah yang dimana sering turun melihat kondisi rakyat, kemudian melaksanakan program-program sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang tidak kemudian didiskusikan begitu lama, namun langsung dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yang dijumpai secara langsung oleh gubernur. Di sisi yang lain, tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy juga mendapat kritikan, baik itu dari teman-teman politisi yang berada di daerah lain, yang kemudian mengeluarkan kata-kata terkait soal gubernur konten, kemudian gubernur konten dan lain sebagainya. Namun sahabat, menurut hemat Presisi, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Kang Deddy tentu sangat disukai dan sangat diterima oleh rakyat di tingkat grassroots atau rakyat kecil, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat kecil, menyatu dengan ketulusan Kang Deddy. Hal-hal positif yang dilakukan oleh Kang Deddy tentu juga bagian dari sebuah pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Semoga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy menjadi inspirasi sahabat baik Presisi dimanapun berada. Mungkin itu dulu yang kita kupas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini memberikan inspirasi terutama kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, dan semangat petarung yang dimiliki oleh Kang Deddy yang tentu sesuai dengan gaya dan kondisi daerah masing-masing. Namun yang jelas hal-hal positif perlu ditiru dan perlu diikuti. Para gubernur tidak usah gengsi, tidak usah malu, atau tidak usah dibilang tidak punya konsep dalam pembangunan daerah. Selama apa yang dilakukan itu adalah positif dan jelas keberpihakannya kepada rakyat kecil, saya pikir tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang dilakukan Kang Deddy penting juga untuk ditiru dengan gaya dan kondisi daerah masing-masing. Demikian sahabat video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi seluruh kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Tetap semangat, merdeka dalam berpikir, objektif dalam penyajian, sadar dalam bertindak. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.